Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok experience yang diketuai oleh Fahriwa Fisiologi akan membawakan materi yaitu user interface dan user experience. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Fahriwa Fisiologi sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada Raditya Sadana. Yang ketiga ada saya sendiri, Siti Halimah. Yang keempat ada Satrio Bindandito. Hubungan UI UX Designer dan ISK. Yang selanjutnya ada hambatan UI UX Designer, gaji UI UX Designer, dan yang terakhir ada tips menjadi UI UX Designer. Langsung saja, kita akan membahas mengenai definisi UI UX yang akan disampaikan oleh Satrio Bindandito. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi UI UX itu sendiri. Yang pertama, definisi UI itu atau biasa disebut user interface merupakan cara pengguna interaksi dengan perangkat lunak, aplikasi atau sistem komputer. Dengan bertujuan utama dari user interface itu sendiri memberikan pengalaman user yang mudah dan intuitif, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh software atau sistem. Nah, UI dapat terdiri dari berbagai elemen seperti icon, tombol, menu, input text, dan visualisasi data. Dalam pengembangan perangkat lunak, desain UI sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana pengguna merasakan pengalaman pengguna perangkat lunak tersebut. Lalu, ada dua jenis utama UI, yaitu UI berbasis teks atau UI berbasis grafis. UI berbasis teks adalah antarmuka yang menggunakan teks untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak atau sistem. Nah, contohnya itu Command Line Interface atau CLI pada sistem operasi. Yang kedua, ada UI berbasis grafis. Di sisi lain, penggunaan elemen visual seperti icon, gambar, dan warna untuk memudahkan user dalam berinteraksi dengan software atau sistem. Contoh UI berbasis grafis itu sendiri adalah antarmuka pengguna atau GUI pada sistem operasi dan aplikasi seperti Microsoft Windows, macOS, dan iOS. Lalu, di sini ada definisi UX atau user experience merupakan pengalaman yang dialami oleh pengguna saat berinteraksi dengan produk atau suatu layanan. Hal ini meliputi semua aspek interaksi mulai dari tampilan visual hingga interaksi dengan elemen interaktif seperti tombol, menu, dan formulir. UX itu sendiri berfokus pada bagaimana user merasakan dan mempersepsikan produk atau layanan tersebut dan bagaimana mereka dapat menggunakan produk tersebut dengan mudah dan efektif. UX juga dapat membantu memperbaiki kepuasan user, meningkatkan tingkat keterlibatan, kesetiaan, dan pada akhirnya memperbaiki kinerja bisnis. Nah, agar menciptakan pengalaman pengguna yang baik, seorang desainer UX perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, desainer harus memahami siapa target pengguna produk tersebut dan bagaimana mereka akan menggunakan produk tersebut. Desainer juga harus memastikan bahwa produk tersebut mudah digunakan dan dapat diakses oleh user dengan berbagai tingkat pengalaman. Selain itu, desainer juga harus memperhatikan aspek estetika produk tersebut seperti tampilan visual, warna, dan tipografi agar mudah digunakan dan enak dilihat. Oke, selanjutnya ada tujuan UI yang akan disampaikan oleh Raditya Sadana. Silakan. Tujuan UI UX. Tujuan UI adalah elemen yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sebuah produk atau layanan. Tujuan utama dari UI adalah untuk menyediakan pengalaman pengguna yang mudah, intuitif, dan menyenangkan. Berikut adalah 3 tujuan dari user interface. Yang pertama, meningkatkan usability.
Salah satu tujuan utama dari UI adalah untuk meningkatkan usability produk atau layanan. UI yang baik harus mudah digunakan dan intuitif bagi pengguna. Dengan menyediakan UI yang mudah digunakan, pengguna dapat dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan cepat dan efisien. Yang kedua, meningkatkan engagement. Tujuan lain dari UI adalah untuk meningkatkan engagement pengguna. UI yang menarik dan interaktif dapat membantu mempertahankan perhatian pengguna dan meningkatkan keinginan mereka untuk terus menggunakan produk atau layanan. Selain itu, UI yang baik dapat membantu membangun loyalitas dan kesetiaan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna. Tujuan terakhir dari UI adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan menyediakan UI yang mudah digunakan, menarik, dan intuitif, pengguna akan merasa puas dengan pengalaman mereka menggunakan produk atau layanan. Hal ini dapat membantu meningkatkan reputasi mereka dan membantu produk atau layanan menjadi lebih sukses di pasar. Tujuan UX. UX Experience atau UX adalah tentang cara pengguna berinteraksi dengan sebuah produk atau layanan dan pengalaman yang mereka dapatkan selama proses tersebut. Berikut adalah 3 tujuan utama dari user experience. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan utama dari UX adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Dalam membangun produk atau layanan, designer harus memahami siapa target pengguna mereka dan bagaimana produk atau layanan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan memahami kebutuhan pengguna, UX designer dapat membangun pengalaman pengguna yang lebih baik dan memuaskan. Yang kedua, meningkatkan pengguna produk atau layanan. Tujuan lain dari UX adalah untuk meningkatkan pengguna produk atau layanan. UX designer harus memastikan produk atau layanan mudah digunakan, intuitif, dan memberikan nilai tambah yang jelas bagi pengguna. Dengan membuat produk atau layanan yang mudah digunakan dan memberikan nilai tambah yang jelas, pengguna akan lebih cenderung untuk terus menggunakan produk atau layanan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan pengguna. Tujuan terakhir dari UX adalah untuk meningkatkan kesetiaan pengguna terhadap produk atau layanan. UX designer harus memahami bahwa pengguna yang baik adalah kunci untuk mempertahankan pengguna yang loyal dan membangun merek yang sukses. Dengan memberikan pengalaman pengguna yang baik dan memuaskan, pengguna akan lebih cenderung untuk kembali menggunakan produk atau layanan tersebut dan merekomendasikannya kepada orang lain. Baik, selanjutnya ada manfaat UI UX. Boleh dilihat slide-nya. Manfaat UI UX. Ada 5 manfaat dari UI UX. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan. UI UX yang baik dapat memberikan pengalaman pengguna yang positif dan memuaskan. Pengguna akan merasa nyaman dan mudah menggunakan produk atau layanan, dan ini akan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. UI UX yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi pengguna dalam menggunakan produk atau layanan. Dengan menyediakan angka muka yang intuitif dan mudah digunakan, pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada mengurangi biaya dukungan pengguna. UI UX yang buruk dapat menyebabkan pengguna mengalami kesulitan dalam menggunakan produk atau layanan yang dapat memicu permintaan dukungan pengguna. Namun, dengan menyediakan UI UX yang baik, pengguna akan lebih mudah menggunakan produk atau layanan, dan hal ini dapat mengurangi biaya dukungan pengguna. Yang keempat ada meningkatkan konversi. UI UX yang baik dapat membantu meningkatkan konversi dan penjualan. Dengan menyediakan angka muka yang mudah digunakan dan menarik, pengguna akan lebih cenderung untuk membeli produk atau layanan tersebut. Selain itu, UI UX yang baik juga dapat membantu membangun reputasi merek yang positif dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir ada meningkatkan produktivitas
produktivitas dan kinerja bisnis. UI UX yang baik dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja bisnis. Dengan menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih cepat dan efisien, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, ada tipe-tipe UI yang akan dijelaskan oleh Pramita Sadana. Untuk tipe-tipe user interface, yang pertama ada common line interface. Tidak lagi umum sebagai bentuk user interface dasar dalam produk yang konsumen gunakan sehari-hari, namun masih digunakan dalam keadaan tertentu. Tipe UI ini mengharuskan pengguna untuk menginput instruksi pada baris perintah. Untuk bisa menggunakannya, pengguna harus masuk ke file atau direktori yang diperlukan. Dari sana, host perintah akan tersedia mulai dari mengambil file sampai menjalankan program. Kelebihannya, struktur yang simpel, penggunaan memori yang minim, bagus untuk komputer yang berjalan lambat atau memorinya hampir penuh. Pengguna yang sudah ahli bisa memberikan perintah dan menjalankan tugas lebih cepat saat menggunakan tipe UI alternatif. Untuk kekurangannya, sulit untuk mempelajari bahasa perintah, kompleks untuk pengguna pemula, informasi pesan error yang minim. Tipe user interface yang kedua, menu driven interface, menyediakan berbagai perintah atau pilihan pada daftar form atau menu yang ditampilkan di layar penuh, pop-up, atau drop-down. Salah satu contoh penggunaan tipe UI ini adalah Automatic Teller Machine atau ATM, atau pengaturan pada ponsel. Kelebihannya, tidak perlu mengingat perintah manual yang panjang, antarmuka sederhana untuk pemula, mudah digunakan di berbagai perangkat. Untuk kekurangannya, terlalu lambat untuk pengguna yang mudah ahli, pilihan menu terbatas, dan memerlukan akses ke berbagai menu layar untuk melakukan fungsi sederhana. Tipe user interface yang ketiga adalah Graphical User Interface atau GUI. Merupakan tipe interface yang paling familiar bagi banyak orang atau pengguna. Pengguna bisa berinteraksi dengan interface ini dengan menggunakan mouse atau lainnya untuk menunjuk atau mengklik pada grafik atau icon. Kelebihannya, mudah digunakan, tidak perlu mengingat daftar perintah, memungkinkan untuk menjalankan banyak tugas, program, dan aplikasi secara bersamaan, format yang sama di beberapa program berbeda. Untuk kekurangannya, menggunakan memori yang cukup besar. Untuk tipe user interface yang keempat, Conversational User Interface. Tipe UI yang keempat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer hanya dengan memberitahu perangkat tersebut apa yang harus dilakukan. Interaksi tersebut bisa dilakukan secara verbal atau tertulis. Agar tipe UI ini bekerja dengan baik, maka software harus memiliki kemampuan pengenalan suara. Kelebihannya, tidak perlu belajar skill baru, terhubung dengan pengguna secara personal, bisa terintegrasi dengan aplikasi yang ada, merespon dengan konteks untuk berinteraksi, beradaptasi dengan jenis kelamin, aksen, nada, dan kecepatan berbicara. Untuk kekurangannya, petunjuk visual dan tekstual terbatas dan rumit untuk mengartikulasikan perintah. Selanjutnya ada tugas UI UX designer yang boleh di slide-nya. Ada tugas UI designer yang pertama ada merancang UI. UI designer harus merancang tampilan antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Mereka harus mempertimbangkan warna, jenis, huruf, ukuran, dan tata letak elemen antarmuka. Yang kedua ada membuat prototype. UI designer harus membuat prototype antarmuka untuk membantu tim pengembangan menguji dan menyempurnakan desain sebelum produk diluncurkan. Yang ketiga ada desain responsif. Desain responsif ini, UI designer harus memastikan bahwa antarmuka sesuai dengan platform yang digunakan seperti desktop, web, atau mobile. Yang keempat ada arsitektur informasi.
UI designer harus menentukan arsitektur informasi yang jelas dan mudah digunakan oleh pengguna. Yang selanjutnya ada icon dan grafis. UI designer harus membuat icon dan grafis yang sesuai dengan tampilan antarmuka dan membantu memperjelas informasi. Selanjutnya ada prinsip desain. UI designer harus menerapkan prinsip desain seperti kontras, keseimbangan, dan repetisi untuk mencapai tampilan antarmuka yang harmonis dan mudah digunakan. Selanjutnya ada fungsionalitas. UI designer harus meningkatkan fungsionalitas antarmuka untuk memastikan pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. UI designer harus menganalisis kebutuhan pengguna dan memastikan antarmuka sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir ada aksesibilitas. UI designer harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan, seperti pengguna dengan gangguan penglihatan atau pendengaran. Selanjutnya ada tugas UX designer. Boleh di next slide-nya. Yang pertama ada menganalisa kebutuhan pengguna. UX designer harus memahami kebutuhan pengguna dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan yang dibuat. Yang kedua ada merancang UI. UX designer merancang UI produk termasuk layout, icon, dan tombol untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang ketiga ada mengembangkan user flow. UX designer membuat user flow untuk menunjukkan interaksi dan perpindahan antar halaman dan fitur dalam aplikasi. Selanjutnya ada membuat prototype. UX designer membuat prototype produk untuk memvalidasi ide dan menguji penggunaan dan isi produk. Yang kelima ada user testing. UX designer melakukan user testing untuk mengumpulkan validasi pengguna dan memvalidasi desain produk. Yang keenam ada analisis kompetitor. UX designer menganalisa produk dan layanan lain untuk menemukan peluang untuk memperbaiki desain produk. Selanjutnya ada susun dokumentasi. UX designer menyusun dokumentasi UX untuk memastikan desain produk berjalan dengan baik dan mudah diakses oleh seluruh tim. Selanjutnya ada berkomunikasi dengan developer. UX designer harus berkomunikasi secara efektif dengan tim pengembang untuk memastikan desain produk diimplementasikan dengan benar. Yang terakhir ada pengalaman pengguna. UX designer terus meningkatkan pengalaman pengguna produk dengan memperbaiki desain produk berdasarkan dari pengguna dan analisis data. Selanjutnya ada hubungan UI UX dengan IMK yang akan dijelaskan oleh Fahrizan Psikologi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini kita akan sedikit membahas tentang hubungan UI UX dengan IMK. Interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction yang biasa disingkat dengan HCI berkaitan erat dengan desain antarmuka pengguna atau user interface dan pengalaman pengguna user experience. Desain UI dan UX adalah bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi dalam lingkungan digital. Untuk hubungannya sendiri, kita akan pisahkan menjadi dua. Yang pertama, hubungan UI dengan IMK dengan menggunakan prinsip 10 usability heuristic di user interface, dan kita hanya akan membahas 5-nya saja. Yang pertama ada visibility of system status. Sistem harus selalu memberi informasi kepada pengguna tentang apa yang terjadi melalui umpan balik yang sesuai dalam waktu yang wajar. Yang kedua, match between system and real world. Sistem harus menggunakan bahasa yang dimengerti pengguna dengan kata-kata, frasa, dan konsep yang akrab bagi pengguna sesuai perkembangan zaman, bukan istilah yang berorientasi dengan sistem. Yang ketiga, ada user control and freedom. Pengguna sering memilih fungsi sistem yang salah atau tidak sesuai. Karena itu, sistem sebaiknya menyediakan pintu darurat bagi pengguna untuk meninggalkan kondisi yang tidak diinginkan, tanpa harus melalui tahapan yang panjang.
Pintu darurat tersebut seperti mendukung fungsi undo dan redo. Yang keempat, ada konsistensi and standards. Kata-kata, situasi, atau tindakan harus konsisten. Dengan begitu, pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata-kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. Yang kelima, ada error prevention. Mencegah kesalahan terjadi lebih baik daripada menampilkan pesan saat kesalahan terjadi. Pencegahan dapat dilakukan baik dengan menghilangkan kondisi yang rawan terjadi kesalahan atau menyajikan opsi alternatif sebelum menggunakan sebuah tindakan. Lalu, yang kedua ini, kita akan membahas IMK dari sisi user experience-nya dengan prinsip low fidelity versus high fidelity. Yang pertama itu ada prototype low fidelity atau bisa dibilang paper base. Merupakan prototipe yang digambarkan pada kertas sehingga tidak memungkinkan interaksi pengguna. Namun, sketsa low fidelity lebih cepat dibuat dan tidak begitu merepotkan saat mengembangkan sketsa ketika pengguna menyarankan perubahan. Lalu yang kedua, prototype high fidelity computer base. Merupakan prototipe yang digambarkan dengan menggunakan komputer sehingga memungkinkan interaksi pengguna yang realistis dengan menggunakan mouse dan atau keyboard. Prototipe jenis ini sangat mendekati representasi sebenarnya dari antarmuka pengguna dan jauh lebih efektif dalam mengumpulkan data mengenai aktivitas pengguna dalam menguji sistem. Misalnya, waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas pada fungsi tertentu dan dalam menunjukkan produk yang sebenarnya kepada klien, manajemen, dan lainnya. Baik, selanjutnya apa sih hambatan UI UX designer yang akan disampaikan oleh Pradita Pradana? Tidak lupa kita. Berikut merupakan 7 hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi oleh seorang UI UX designer. Yang pertama adalah keterbatasan teknologi. Pada saat ini, teknologi mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan atau dukungan terhadap beberapa fitur UI UX. Hal ini dapat membatasi kreativitas dan keinginan untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi pengguna. Yang kedua, perspektif pengguna. Penting bagi seorang desainer UI UX untuk dapat memahami perspektif pengguna dengan baik dan kadangkala ini bisa menjadi tantangan. Dibutuhkan usaha untuk merangkul kebutuhan dan preferensi pengguna, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan teknis dan keterbatasan dalam pengambilan keputusan desain. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Dalam banyak kasus, deadline proyek yang ketat dan jadwal yang ketat dapat membatasi waktu yang tersedia bagi seorang desainer untuk melakukan penelitian dan pengujian, sehingga mempersulit dalam menghasilkan desain yang optimal. Yang keempat, komunikasi yang buruk. Terkadang, dalam tim yang terdiri dari banyak orang, komunikasi antara desainer dan anggota tim lainnya dapat menjadi sulit. Misalnya, terkadang klien atau stakeholder dapat mengekspresikan kebutuhan atau keinginan mereka dengan cara yang ambigu atau tidak jelas, sehingga mempersulit desainer untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kelima, kesulitan dalam memilih desain yang tepat. Setiap proyek UI UX memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik, dan desain harus memilih pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan. Terkadang, ini bisa menjadi tantangan terutama ketika ada banyak opsi dan solusi yang mungkin. Yang keenam, perubahan persyaratan. Terkadang, persyaratan proyek dapat berubah saat desain sedang dikerjakan, yang dapat memaksa desainer untuk mengulangi beberapa pekerjaan atau memodifikasi desain mereka sesuai dengan perubahan persyaratan. Yang ketujuh, kesulitan dalam mengembangkan keahlian. Selalu ada teknologi dan metode baru yang berkembang dalam desain UI UX, dan desain harus terus mempelajari hal baru agar tetap mengikuti tren terbaru dan mempertahankan memiliki jadwal yang padat dan waktu melakukan keahlian baru. Baik, selanjutnya akan membahas gaji UI UX designer.
yang akan disampaikan oleh Satrio Dinamiko. Waktu dan tempat dipersilakan. Gaji seorang UI UX designer dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis, pengalaman kerja, keterampilan, dan sejumlah faktor lainnya. Berdasarkan data dari berbagai sumber seperti Glassdoor, Payscale, dan Indeed, berikut adalah perkiraan tentang gaji untuk seorang UI UX designer. Yang pertama, yang ada di Indonesia itu sendiri, gaji seorang UI UX designer di kisaran 6 juta hingga 25 juta rupiah per bulan, tergantung pada pengalaman dan kemampuan user itu sendiri. Yang kedua, ada di Amerika Serikat dengan gaji rata-rata UI UX designer dengan range 80.000 US dollar sampai 120.000 US dollar per tahun. Yang ketiga, ada di Inggris dengan range gaji rata-rata UI UX designer sekitaran 30.000 euro sampai 60.000 euro per tahun. Yang keempat, di Australia, gaji rata-rata UI UX designer sekitar 70.000 dolar Australia hingga 130.000 dolar Australia per tahun. Namun, perlu diingat bahwa gaji seorang UI UX designer dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor seperti pengalaman, keterampilan, dan jenis industri di mana mereka bekerja. Oleh sebab itu, pentingnya bagi seorang UI UX designer untuk melakukan riset gaji yang lebih mendalam terkait dengan lokasi dan industri di mana mereka akan bekerja. Oke, selanjutnya ada tips menjadi UI UX designer yang akan disampaikan oleh Karija Diktiwa Psikologi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini kita akan sedikit membahas untuk tips menjadi UI UX designer. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang UI UX designer, setidaknya teman-teman dapat melakukan 8 hal berikut. Yang pertama, yaitu mempelajari dasar dari UI UX. Mempelajari prinsip-prinsip desain UI UX seperti penempatan elemen, penggunaan warna, jenis huruf, dan konvensi desain yang umum. Ini akan membantu membangun dasar yang kuat untuk kemudian dapat berkembang lebih jauh. Yang kedua, praktekkan desainnya setiap hari. Latihanlah desain setiap hari. Dengan latihan, keterampilan desain akan semakin terasah dan meningkat. Lalu yang ketiga, pelajari tentang pengalaman pengguna. Seorang UI UX designer harus memahami perspektif pengguna dan mengikuti prinsip-prinsip yang akan membantu pengguna merasa nyaman dan terhubung dengan desain yang kita buat. Pelajari tentang psikologi pengguna dan carilah umpan balik dari pengguna pada setiap kesempatan. Yang keempat, belajar tools. Belajarlah tentang alat-alat desain. Pelajari alat-alat seperti Adobe Creative Suite, Sketch, Figma, dan InVision. Pilih alat-alat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pelajari fungsinya secara terperinci. Yang kelima, pelajari teknologi terbaru. UI UX designer harus mengikuti tren terbaru dalam teknologi dan desain. Ikuti berita terbaru tentang teknologi dan pembaharuan terbaru di platform desain yang kita gunakan untuk membantu peningkatan keterampilan. Yang keenam, bergabunglah dengan komunitas UI UX designer. Dapat digunakan untuk saling bertukar ide, berdiskusi, dan mempelajari cara-cara baru untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Yang ketujuh, buatlah portofolio yang menarik. Buat portofolio online untuk menampilkan karya. Dan pastikan portofolio mencerminkan kemampuan desain dan memberikan gambaran tentang pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. Yang terakhir dan yang kedelapan, terus belajar dan berinovasi. Selalu terus belajar dan berinovasi, dunia desain UI dan UX terus berkembang dan terus berubah. Untuk menjadi seorang UI UX designer yang sukses, kita harus terus belajar dan mengikuti tren terbaru. Oke, baik. Itulah materi yang kami sampaikan mengenai user interface dan user experience. Kami mohon maaf apabila ada
kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.